Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas suatu aliran desain, yaitu American Classic, ya. Dimana kita tahu tren desain American Classic ini sedang in, ya. Memang mungkin bakal selalu in, ya. Karena apa? Klasik ini adalah desain yang timeless, ya, yang tidak lekang waktu. Dari waktu ke waktu selalu identik dengan rumah mewah atau rumah yang elegan. Memang selalu disukai bahwa kesan klasik, kesan mewahnya itu selalu tampak ketika kita mendesain atau punya bangunan arahnya adalah ke klasik. Tapi klasik yang memang kita tahu dari dulu adalah klasik dulu dari daratan Eropa dan Timur Tengah yang khas dengan warna coklat, dengan warna emas dan krem. Sekarang berubah, orang lebih suka ke warna putih, ya karena lebih timeless juga. Ya dari waktu ke waktu warna rumah putih ini selalu favorit. Jadi desain American Classic ini yang cenderungnya ke arah putih dan klasik memang sekarang sedang in di mana-mana. Jadi akan saya bahas lebih dalam seperti apa desain American Classic yang baik, ciri khasnya seperti apa, harusnya seperti apa, akan kita bahas di edisi kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, desain klasik atau American Classic atau white classic ya. Desain klasik putih ini ciri khasnya apa? Desain klasik pasti berkenaan dengan masalah profil ya. Teman-teman bisa lihat ya, contoh dari interior saya di sini ya, interior adalah interior white classic atau American Classic. Semua khasnya desain klasik adalah permainan profil. Contoh misalnya ini saya pegang nih ya. Nah, ketika rumah ingin mendesain arahnya ke klasik, pasti harus menggunakan profil. Dari luar rumah sampai dalam rumah sampai ke interior. Jadi teman-teman nggak bisa menyampaikan bahwa rumah saya klasik kalau rumah saya tanpa profil. Ya, itu nggak pas. Jadi rumah klasik atau American Classic atau white classic ini kecenderungan semua menggunakan profil. Dari sisi depan rumah, dari sisi atas sampai bawah. Ya. Dari kanan, kiri, atas, bawah, semua permainan profil. Nah, bagaimana mendesain rumah klasik yang baik? Ya, memang ini ciri khasnya tadi adalah profil. Ya, semakin besar rumah biasa menggunakan profil yang semakin besar. Ya, penggunaan profil besar berarti lebih mewah, teman-teman. Ciri khasnya akan lebih terlihat, akan lebih kental suasana klasiknya. Ya, jadi biasa kalau di depan rumah kita menggunakan profil itu menggunakan profil beton, teman-teman ya, profil beton. Jadi bentuknya seperti apa, memang baiknya teman-teman harus desain dulu. Karena memang nggak sembarang klasik ini bisa didesain menjadi rumah yang cantik. Kadang-kadang masalah komposisi, masalah ukuran itu sangat krusial sekali. Ya, misalnya seperti ini, mendesain profil ya, kayaknya kan gampang ya. Cuma pasang profil-profil aja diceplok-ceplok. Tapi apakah segampang itu? Kadang ketika ukurannya tidak simetris, tidak sesuai dengan proporsi yang benar, terlihatnya nanti akan terlihat aneh dan lucu. Mungkin teman-teman sering lihat di beberapa tempat ya, di ibu kota maupun di daerah-daerah, rumah klasik tapi kok nggak kelihatan bagus. Ada rumah klasik yang terlihat bagus, ada rumah klasik yang terlihat kurang bagus. Karena apa? Biasa masalah komposisi ya. Misal banyak kita kadang-kadang di rumah di daerah pedesaan pun sekarang ingin mengikuti desain seperti ini. Akhirnya mereka coba sendiri ya, misalnya rumah hanya misalnya lebar mungkin 8 meter, menggunakan tiang yang besarnya mungkin 60 cm atau 80 cm. Ada tiang 2 besar sekali. Saya tujuannya pakai tiang ini supaya rumah saya terlihat mewah. Betul, tujuannya betul. Tapi apakah pas dengan proporsi rumahnya? Karena lebarnya mungkin hanya 8, tingginya 8. Sehingga besarnya tiang ketika salah, ini juga menjadi hal yang kurang enak dilihat. Kurang pas. Nah, bagaimana untuk mendesain dengan baik? Otomatis memang semua harus melalui visualisasi dulu, teman-teman. Ya, kenapa saya sampaikan bahwa semua desain, apalagi desain klasik ini, jangan sampai teman-teman asal desain ya, teman-teman. Teman-teman sebaiknya mendesain dulu sebelum mulai pelaksanaannya. Karena jika sudah salah, kita pesan tiang yang 80 cm, padahal rumahnya tidak terlalu besar, maunya terlihat mewah, jadi terlihat aneh, teman-teman. Nah, gimana Kak supaya nggak salah? Nah, itu harus divisualisasi dulu melalui desain 3D yang baik. Nah, itu kami juga bisa bantu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang butuh jangan segan untuk kontak kami bisa bantu ke sana sehingga sebelum dibangun teman-teman akan tahu bagaimana cantiknya rumah ketika didesain dengan baik. Mau klasik seperti apa kita bisa bantu sehingga proporsinya akan bagus, terlihatnya akan enak, terlihatnya akan mewah.
Tadi kalau komposisi misalnya profilnya harusnya sedang, pakainya terlalu besar. Profilnya harusnya kecil, pakainya sedang. Atau harusnya sedang, pakainya terlalu kecil. Sehingga mewahnya malah kurang. Nah, ini yang harus kita memang sikapi dengan baik. Jadi nomor 1 adalah ciri khasnya adalah profil. Ya. Nomor 2, catnya teman-teman ya. Karena white classic ini otomatis kita permainan adalah warna-warna putih. Boleh nggak Kak kita variasi? Boleh, biasa menggunakan warna-warna gold, warna emas, sehingga menaikkan kemewahannya. Ya, juga permainan cermin teman-teman, ini sangat penting sekali. Jadi ketika rumah American Classic ini, biasa satu profil, yang kedua cermin teman-teman ya. Permainan dari cermin-cermin ini sangat menambah efek mewahnya. Ya. Jadi di beberapa tempat, misalnya dari ruang tamu, ruang utama, kamar, ya, dimanapun kita biasanya menggunakan profil dan juga cermin, serta warna putih. Jadi 3 ciri khas ini, ya, profil, warna putih, dan permainan cermin ini sangat penting untuk menciptakan suasana white classic atau American Classic ini. Ya, sehingga ketika ada unsur ini di bangunannya kita atau di interior kita, itu unsur klasiknya pasti sudah dapat teman-teman. Nah, tinggal bagaimana kita mengkombinasi ya antara properti, misalnya seperti ini nih ya. Meja ini juga otomatis klasik karena apa? Ada ukiran klasiknya di sini. Apakah semua teman-teman saya suka mebelnya klasik semua? Nggak semua suka klasik yang terlalu berlebihan. Kadang saya suka klasik tapi simple. Yes, ini American Classic biasa klasik yang lebih simple. Sehingga ukiran yang terlalu berat, ukiran yang terlalu ribet, itu sudah memang ada yang suka teman-teman ya. Itu melambangkan kemewahan, tapi juga banyak anak-anak muda yang nggak terlalu suka. Aduh, terlalu ribet Kak. Bersihinnya terlalu susah ya. Saya suka klasik tapi yang sedang-sedang aja deh. Nah, desain American Classic ini memang sangat cocok untuk kalian. Jadi ciri khas dipadukan American Classic ini dengan mebel-mebel yang putih, yang mungkin sedikit profil, ya lebih kelihatan clean look, ya itu sangat pas untuk masuk ke dalam desainnya kita. Seperti itu teman-teman, ya. Semoga apa yang menjadi inspirasi teman-teman ketika mau mendesain rumah American Classic ini, teman-teman bisa rancang dengan baik. Masalah eksterior interior, saya bilang memang harus dipadu-padankan. Jangan sampai depannya klasik, dalamnya minimalis. Atau terbalik, saya sukanya klasik di dalam aja deh Kak, rumah saya dari depan minimalis saja. Boleh nggak? Sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Cuma lebih baik kalau dari kita, dari M Arsitek menyarankan baiknya tema luar, eksterior, dan tema dalam itu satu tema. Sehingga rumahnya akan terlihat serasi, akan terlihat pas, akan terlihat bagus dilihat. Ya. Jadi buat teman-teman, semoga terbantu dengan video kali ini ya tentang desain American Classic ya. Semoga teman-teman bisa pakai untuk inspirasi untuk mulai menggali lagi. Kesukaan saya apakah di desain yang seperti ini? Apakah di desain yang modern? Apakah di desain yang industrial? Apakah saya bisa combine Kak? Bisa-bisa saja. Saya juga punya cerita nih. Saya dan istri seleranya berbeda ya. Apakah kita bisa combine berbagai macam desain dalam satu gedung? Boleh-boleh saja. Tapi pastikan itu berbeda ruangan atau sudah tersekat dengan baik. Misalnya depan klasik, saya sukanya modern futuristik. Bisa nggak saya pakai modern ini di rumah saya? Bisa. Sekatlah kamar, misalnya saya suka misalnya untuk ruang kantor. Begitu masuk ke dalam satu ruangan berbeda desain full, itu bisa. Ya, apakah wajarkah? Bisa-bisa saja karena kita yang pakai. Ya, masuk satu ruangan kan dari luar tidak terlihat aneh, tapi ketika masuk satu ruangan suasana berbeda. Itu sangat memungkinkan teman-teman. Jadi untuk share desain, untuk multi desain dalam satu rumah sangat mungkin, tapi jangan dalam satu ruangan, ya, pada ruangan yang berbeda atau ruangan yang sudah tertutup, sehingga ketika beda desain itu tidak terlihat aneh. Seperti itu teman-teman, ya. Jangan lupa jika suka subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.